Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naura Fitri Rizky Sinambela. Nah, di sini saya ada beberapa narasumber yaitu Rifa Ifadila, Aulia Hafiza dan Anissa Humaira Zakifa. Baik, pada pembahasan kali ini tuh kita akan membahas mengenai PKPU. Nah, jadi kita tuh akan membahas salah satu kasus hukum yang cukup menarik ya, yaitu PT Garuda Indonesia. Seperti yang kita tahu, PT Garuda Indonesia itu merupakan maskapai nasional tuh yang memiliki peran penting ya bagi perekonomian Indonesia. Namun beberapa tahun lalu Garuda itu mengalami penurunan karena akibat tekanan keuangan yang sangat besar ya, dan juga tinggi dari dampak COVID-19. Nah, jadi gara-gara kondisi tersebut ya, Garuda itu dia memilih menempuh PKPU, jalannya PKPU, ya kan? Tapi di sini tuh apakah PKPU itu benar-benar menjadi jalan penyelamatan perusahaan atau hanya menunda kepailitan? Nah, maka kita bahas di sini. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, restrukturisasi massal yang diberikan oleh pengadilan kepada si debitur supaya si debitur dalam jangka waktu tertentu bisa mengajukan yang namanya proposal perdamaian. Nah, si proposal perdamaian ini akan dilakukan voting oleh seluruh krediturnya, dan jika mayoritas kreditur dengan forum tertentu menyetujui proposal perdamaian tersebut, maka proposal perdamaian tersebut bisa disahkan atau dihomologasi oleh pengadilan niaga, dan akibatnya seluruh kreditur baik yang setuju maupun nggak setuju menjadi terikat dengan proposal perdamaian tersebut. Tapi kalau ternyata si proposal itu tidak disetujui oleh mayoritas kreditur, maka debitur akan dinyatakan pailit. Akibatnya seluruh asetnya akan disita, dijual secara lelang, dan dibagikan. Nah, menurut Ice nih, apakah Garuda Indonesia itu dapat dikatakan berhasil ya sebagai strategi penyelamatan perusahaan atau hanya menunda kepailitan? Nah, jadi menurut saya itu cukup berhasil karena PKPU itu memberikan kesempatan kepada Garuda untuk tetap beroperasi dan mempertahankan usahanya. Terus juga kan kalau langsung pailit, dampaknya itu tidak hanya dirasakan di perusahaan, tetapi juga karyawannya, investornya, konsumen, hingga perekonomian nasional. Karena itu penyelamatan perusahaan itu masih memiliki prospek usaha merupakan pilihan yang lebih baik. Oke, cukup menarik ya. Nah, kalau menurut Ice nih, apakah ada kelemahan nih dari mekanisme PKPU? Nah, menurut saya ada dong. Kenapa? Karena PKPU itu bisa menjadi solusi yang baik apabila dijalankan dengan itikat baik. Namun, apabila hanya digunakan untuk menunda pembayaran utang tanpa perbaikan bisnis yang nyata, maka PKPU itu hanya menjadi penundaan kepailitan. Karena itu, pengawasan dari pengurus PKPU dan pengadilan niaga sangat penting agar restrukturisasinya itu benar-benar berjalan sesuai kesepakatan. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa keberhasilan PKPU itu nggak hanya diukur dari lolosnya perusahaan dari kepailitan, tetapi juga dari keberhasilan menjalankan restrukturisasi yang nyata. Oke, nggak kerasa kita udah di penghujung podcast ya. Nah, dari diskusi hari ini itu dapat kita simpulkan bahwa PKPU itu merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang tanpa harus langsung dinyatakan pailit. Nah, kasus Garuda Indonesia itu merupakan kita menunjukkan ya bahwa PKPU itu dapat menjadi instrumen penyelamatan perusahaan apabila dijalankan dengan itikat baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Ica tadi. Nah, memperoleh persetujuan kreditur dan diawasi sesuai ketentuan hukum. Namun demikian, keberhasilan PKPU itu
nggak hanya diukur dari keberhasilan menghindari kepailitan, tapi juga dari kemampuan perusahaan melaksanakan seluruh kewajiban restrukturisasinya secara konsisten dan tanggung jawab. Nah, dengan demikian PKPU itu bukan sekedar mekanisme penundaan pembayaran utang, tetapi dapat menjadi sarana menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus melindungi hak-hak para kreditur apabila diterapkan secara tepat. Nah, saya Naura mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Rifai, Aulia, dan juga Ica. Sekian dari podcast kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.